Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk para pemirsa channel YouTube ini. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kepada sesi ketiga dari serial bagaimana menerbitkan hasil penelitian kita ke suatu publikasi internasional. Jadi setelah pada sesi kedua, sebelumnya kita membahas secara panjang lebar bagaimana kita bisa menemukan suatu atau memformulasikan research question, pertanyaan penelitian yang baik, yang fokus dan jelas, maka pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk belajar atau mendiskusikan bagaimana kemudian membuat research hypothesis atau hipotesis research, hipotesis dari penelitian kita. Jadi pada dasarnya hipotesis penelitian itu kita formulasikan untuk menjawab pertanyaan penelitian, research question yang telah kita formulasikan sebelumnya. Artinya, bila research question yang kita formulasikan, yang kita rumuskan, yang kita tuliskan itu jelas, terfokus ya pada beberapa titik poin ya dari permasalahan yang kita coba tangani, maka hipotesis formulasi hipotesisnya pun akan jelas dan fokus pula. Namun bila formulasi dari pertanyaan penelitiannya tidak jelas, tidak fokus, ya, menggelambiar ya kemana-mana, ya, maka akan susah buat kita untuk memformulasikan hipotesis yang fokus dan jelas pula. Jadi hipotesis ini adalah langkah berikutnya setelah sebelumnya kita sudah memformulasikan pertanyaan yang fokus dan jelas untuk penelitian kita. Hipotesis apa itu sebenarnya? Jadi bisa dikatakan, bisa didefinisikan bahwa hipotesis adalah best guess to solve the question. Jadi dugaan yang terbaik sesuai dengan pengetahuan, pengalaman yang kita miliki untuk menjawab atau memecahkan pertanyaan yang sudah kita formulasikan pada tahap sebelumnya. Jadi di sini seperti dapat dilihat pada slide ini adalah proses berpikir sangat penting dalam memformulasikan hipotesis itu. Jadi seperti yang saya kemukakan sebelum ini pada sesi kedua adalah syarat dalam berpikirnya. Yang pertama adalah berpikir secara kritis dan yang kedua adalah open-minded, berpikir secara terbuka. Jadi berdasarkan apa yang telah kita baca, jadi pada formulasi hipotesis ini pun fungsi dari literature review, critical literature review itu sangat penting. Karena tanpa bekal pengetahuan dasar ataupun pengetahuan tambahan dan sampingan yang terkait dengan masalah yang kita ingin teliti, maka kita akan susah untuk bisa memformulasikan hipotesis yang sedekat mungkin dengan jawaban yang dari masalah yang kita inginkan. Jadi memang karena kita berbicara tentang penelitian saintifik ya, penelitian ilmiah yang berbeda misalkan dengan hal-hal yang sifatnya keimanan atau dogma, maka memang tidak ada suatu kebenaran yang sudah pasti bahwa 100% mutlak menjawab pertanyaan penelitian yang kita formulasikan sebelumnya. Ya, artinya yang kita bisa lakukan dalam formulasi hipotesis ini adalah berusaha mendekati sedekat mungkin dengan jawaban yang menurut state of the art teori atau pengetahuan kita saat itu, atau pengetahuan manusia saat itu dari apa yang kita baca, adalah terdekat untuk bisa menjawab research question yang telah kita formulasikan. Nah, nanti baru pada tahap-tahap penelitian berikutnya kita berusaha membuktikan apakah hipotesis kita itu benar atau salah. Jadi setelah kita bisa memformulasikan hipotesis untuk menjawab research question yang telah kita formulasikan sebelumnya, maka pembuktian hipotesis ini akan menjadi objektif atau tujuan dari penelitian yang kita lakukan. Jadi yang akan biasanya objektif ini akan kita tulis pula pada bagian introduction dari makalah atau manuskrip yang kita tulis. Jadi objektif atau tujuan ya, kalau dalam bahasa Indonesia tujuan, objektif bertujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian, research question yang telah kita formulasikan sebelumnya. Jadi objektif di sini adalah sebetulnya adalah untuk membuktikan hipotesis dalam menjawab pertanyaan penelitian.
Jadi karena itu objektif mewakili langkah-langkah dalam menjawab pertanyaan penelitian, research question. The presenting steps in answering the research question. Nah, selain itu yang paling penting, yang juga penting, sebelum ini, pada sesi berikut sebelumnya, setelah saya kemukakan tentang key innovation points atau KIP dari solusi yang kita usulkan, yang antara lain perlu adanya novelty, kebaharuan, kemudian originality, keunikan bahwa itu adalah original, ya, unik, berasal dari solusi dari diri kita sendiri, bukan mencontek, bukan meniru solusi orang lain. Dan yang ketiga adanya advantages atau benefit, ya, keuntungan dari solusi yang kita tawarkan. Jadi objektif atau hipotesis itu mestilah mewadahi atau mengejawantahkan key innovation point dari solusi yang kita tawarkan. Ya, jadi hipotesis itu yang kemudian tertuliskan sebagai objektif, sebagai tujuan dalam bagian introduction dari manuskrip kita, naskah kita, mesti dengan membaca objektif itu orang bisa tergambar apa novelty-nya, apa originality-nya, dan apa benefit atau keuntungan dari solusi yang ditawarkan oleh penelitian kita untuk menjawab masalah yang ada. Nah, sebagai contoh misalkan, melanjutkan contoh sebelumnya tentang mengambil inspirasi dari Campaniform sensillum atau sensor strain yang ada pada serangga untuk membuat atau memfabrikasi sensor gaya, ya, atau sensor renggangan strain pada alat bedah minimally invasive surgery device. Nah, sebelumnya kita telah memformulasikan gap-nya, ya, research gap-nya, yaitu bahwa selama ini belum ada orang yang bisa menghubungkan antara karakteristik struktur dari Campaniform sensillum itu dengan sifat atau mekanisme mikromekaniknya, bagaimana dia bisa mentransfer regangan atau gaya ke perimeternya dan kemudian ditransformasikan menjadi defleksi vertikal dari bentuk kubah yang ada pada Campaniform sensillum itu. Jadi research gap itu sudah kita identifikasi, dan ini di sini untuk menjawabnya kita tulis objektif yang nomor 2 di sini adalah to establish micromechanical behavior of Campaniform sensillum and its mimetic structure for sensing function. Ini semestinya ini nomor 2 ini menjadi nomor 1, ya, kalau kita lanjutkan dari slide atau sesi yang sebelumnya. Kemudian pada sesi yang sebelumnya juga kita telah formulasikan gap yang kedua, bahwa pada beberapa serangga Campaniform sensillum ini terdapat pada beberapa bagian dari organ mereka, ada yang di kaki, ada yang di organ sayapnya, ada yang di tangannya, dan segala macam, dan masing-masing memiliki karakteristik struktur dan topologi yang berbeda. Nah, apa ini fungsinya, apa kaitan antara topografi, antara struktur dengan fungsinya, belum ada orang yang bisa menjawab dengan pasti. Nah, karena itu objektif kita yang kedua dalam riset ini adalah, atau yang di sini saya tulis kebetulan sebagai nomor 1, to identify the structural characteristics of several types of insect Campaniform sensillum. Jadi ini, mohon maaf, ini semestinya saya balik, yang nomor 2 menjadi nomor 1 jadi nomor 2, tapi tidak apa-apa. Artinya adalah objektif ini, objektif atau tujuan yang kita rumuskan mestinya menjawab research gap atau research question yang telah kita formulasikan sebelumnya dari hasil membaca literatur, dari hasil diskusi dengan banyak orang, dari hasil melakukan observasi, maupun dari problema yang kita hadapi secara langsung. Nah, baru kemudian kita formulasikan lebih detail lagi dari objektif tujuan utama tadi, 2 objektif tadi, kita formulasikan hipotesis yang lebih detail, bagaimana kita bisa menjawab. Jadi pertanyaan yang tadi diformulasikan, misalkan to identify the structural characteristics of several types of insect Campaniform sensillum, bagaimana caranya, hipotesisnya? The objective of this research is firstly to develop 3-dimensional model of some types of Campaniform sensilla using X-ray micro-CT atau computed tomography, a technique commonly used in biomedical study. Nah, di sini saya citasi juga suatu referensi ke-16. Jadi di sini yang pertama ini untuk
menjawab objektif pertama nomor 1 yang di slide ini saya tuliskan, yaitu to identify the structural characteristics. Bagaimana identify structural characteristics-nya? Saya hipotesiskan bahwa itu bisa diidentifikasi dengan menggunakan teknik imaging 3 dimensi menggunakan X-ray microcity. Kemudian hipotesis kedua atau proposed solution kedua atau objektif kedua adalah then secondly this research also aim to use the 3D models yang didapatkan dari objektif pertama to carry out numerical simulation to understand how Campanifon sensillum behaves upon the application of certain mechanical stimuli. Jadi yang pertama, objektif pertama adalah bahwa kita bisa mendapatkan karakteristik struktural dari Campanifon sensillum itu menggunakan teknik imaging 3 dimensi seperti X-ray microcity. Dan objektif kedua atau hipotesis kedua bahwa kita bisa memahami micromechanical behavior-nya dari struktur 3 dimensi itu dengan menggunakan simulasi numerik. To carry out numerical simulation to understand how Campanifon sensillum behaves upon the application of certain mechanical stimuli. Ya. Jadi ketika kita sudah memformulasikan dua objektif ini, kita evaluasi apakah kriteria KIP, Key Innovation Points-nya terpenuhi. Pertama dari sisi novelty, apakah ini sudah pernah dilakukan sebelumnya? Nah, dari sejauh yang telah kita pernah baca, ini belum pernah dilakukan sebelumnya. Jadi biasanya dari referensi yang sudah kita baca, karena ini pentingnya literature review untuk membentuk tadi itu, untuk mengetahui research gap-nya. Dari sejauh yang saya baca, misalkan bahwa selama ini kebanyakan peneliti menggunakan teknik imaging 2 dimensi, apakah dengan SEM, scanning electron microscopy, ataupun dengan TEM, transmission electron microscopy, untuk mengetahui struktur Campanifon sensillum pada serangga. Jadi novel, ini baru belum pernah dilakukan sebelumnya. Original, dan ini adalah ide yang dari kami sendiri, yang bukan dari ide dari orang lain, yang belum pernah kami baca pada publikasi orang lain sebelumnya. Jadi bisa dianggap originality-nya cukup tinggi. Dari sisi bagaimana mengelusidasi ya, struktur 3 dimensi dari Campanifon sensillum. Nah, kemudian yang juga perlu kita masukkan ya dalam aspek dari objektif ya yang mencerminkan hipotesis tadi adalah implikasinya, impact-nya, pengaruhnya di masa depan. Apakah ada keuntungan, benefit atau pengaruh baik yang bahkan melebihi jangkauan dari jangkauan dari pemecahan masalah yang aslinya. Jadi masalah yang aslinya adalah ingin mengetahui struktur karakteristik behavior mikromekanik dari Campanifon sensillum, yang sehingga dari situ kita bisa gunakan untuk inspirasi sensor mekanik yang skala kecil. Nah, apakah ketika kita melakukan dua objektif tadi, yaitu 3D microcity, micro computer tomography, kemudian dengan numerical simulation, ada yang lain, implikasi yang lain, teori baru yang bisa kita peroleh sehingga bisa memecahkan masalah yang lain pula. Ya, tentu saja ada. Artinya kalau metode ini berhasil, berarti metode yang serupa mungkin bisa juga dilakukan untuk struktur-struktur sensor miniatur lain yang ada pada misalkan serangga. Ya, pada serangga sini ada banyak jenis sensor mekanik selain dari Campanifon sensillum ini, atau pada organisme lain. Jadi ini yang bisa kita tulis juga pada bagian introduction dari manuskrip kita sebagai bagian spekulatif. Jadi impact yang di luar dari masalah utama yang sebetulnya menjadi fokus dari penelitian kita. Nah, sekalipun demikian, kita harus membatasi agar bagian spekulatif ini tidak terlalu berlebihan. Jangan sampai artinya sampai berkhayal ya, yang di luar dari jangkauan dari bukti yang diberikan dalam makalah atau manuskrip paper kita. Jadi saya menyebut beberapa kali dalam sesi sebelumnya, 2 sesi sebelumnya juga dalam sesi ini tentang Key Innovation Point ya, atau KIP ya. Jadi apa sebetulnya ini ya? Jadi kalau saya boleh ilustrasikan, Key Innovation Point ini kalau kita bayangkan ilmu pengetahuan itu seakan-akan sebagai suatu pohon. Ya. Jadi
saya beri istilah di sini tree of knowledge, pohon pengetahuan. Maka akar dari pohon itu seolah-olah merepresentasi ilmu atau pengetahuan tentang mekanisme dasar yang mendasari suatu pengetahuan, ya, dari pohon pengetahuan ini. Kemudian beranjak ke batang di tengah, ya, batangnya di tengah ini misalkan dalam hal ini adalah kita berbicara tentang tadi itu, tentang masalah Campaniform sensillum sebagai sumber inspirasi untuk sensor baru, maka kita bisa bayangkan bahwa akar ini ketika kita berusaha membongkar rahasia dasar dari mekanisme apa yang terjadi pada Campaniform sensillum itu, mekanisme sensingnya, ya. Jadi yang kemudian akan mendasari ke batang ini, ya, yang kedua atau yang mendasari mekanisme sensing dari yang dipunyai oleh Campaniform sensillum, ya, yang bisa kita transfer ke material lain untuk membuat sensor yang baru, yang lebih kecil, yang lebih unggul daripada sensor buatan manusia sebelum ini. Nah, kalau kemudian kita menuju ke KIP yang level berikutnya, yang lebih atas, ya, yang sebetulnya lebih turun, ya, dari sisi novelty, dari sisi originality-nya, ya, adalah misalkan pada level materialnya. Jadi material untuk sensornya itu. Jadi misalkan kalau penelitian kita itu, misalkan kalau sekarang kebanyakan sensor, misalkan yang ada pada smartphone, ya, kita itu dibuat dari bahan material silikon. Tapi kita kemudian mengajukan suatu penelitian di mana kita objektifnya adalah mengganti material dari silikon yang fabrikasinya mahal dengan misalkan material yang lebih mudah ditemui dan lebih murah, misalnya polimer. Nah, maka di situ kita boleh dikatakan kita bermain pada key innovation point pada level cabang, ya, cabang, karena pada material yang barunya. Nah, tetapi jika kita kemudian misalkan kebaharuan kita, novelty kita bukan pada sensing mekanismenya, bukan pada materialnya, tetapi lebih pada metode fabrikasi yang baru. Jadi misalkan kita masih menggunakan silikon juga, ya, seperti sensor elektronik kebanyakan, mekanisme transduksinya pun sama. Jadi dengan misalkan piezoresistif, suatu mekanisme sensor yang banyak dipergunakan untuk sensor-sensor mekanik, ya. Nah, tapi kita tidak bermain pada mekanisme sensingnya, tidak bermain pada jenis materialnya, tapi kita misalkan riset kita berfokus pada fabrikasi yang baru, yang lebih murah misalkan, atau yang lebih mudah dilakukan, lebih simple. Nah, ini kita bermain pada key innovation point yang level ketiga, ya, atau twigs istilahnya, pada ranting, ya. Nah, tapi kemudian bila kita bermain pada level aplikasi atau pada desain yang baru, maka kita bermain pada level key innovation point yang level terakhir, level 4, yaitu pada level daun di sini. Nah, artinya apa? Jika kita bergantung pada level KIP ini, kita bisa memprediksi di mana sebetulnya letak impact atau letak pengaruh dari riset yang kita lakukan. Ya, kalau semakin fundamental riset yang kita lakukan, misalkan ketika kita misalkan dalam bidang ilmu sensor, ya, ilmu yang saya tekuni selama ini, jika kita mengajukan, mempropose, mengusulkan suatu mekanisme sensor yang baru, misalkan berdasarkan hasil penelitian kita pada Campaniform sensillum pada serangga tadi, kita menemukan suatu mekanisme sensor yang baru yang belum pernah dipergunakan pada sensor-sensor buatan manusia, ya, artificial sensor yang selama ini yang kita pakai kebanyakan. Nah, maka di situ kita berarti betul-betul membuat suatu kontribusi yang sangat fundamental. Karena itu pada gambar ini direpresentasikan sebagai KIP pada level akar. Nah, sebaliknya kalau kita itu cuma sekedar mengganti materialnya, yang dari silikon menjadi polimer misalkan, maka kita bermain pada key innovation point yang lebih rendah, ya, lebih rendah, artinya novelty-nya lebih rendah, walaupun di sini saya gambarkan sebagai level 2, ya. Dari sisi angkanya lebih tinggi, tapi artinya tidak terlalu fundamental, karena kita bisa bermain pada level cabang atau batang atau cabangnya, ya. Dan seterusnya. Jadi kalau misalkan kita tidak mampu untuk menemukan mekanisme baru, kita tidak mampu untuk membuat dengan material yang baru, karena mungkin kita tidak ada ide, segala macam. Proses fabrikasinya pun
masih menggunakan teknik fabrikasi yang sama dengan teknik mikroelektronik biasa, ya, tapi kita cuma gunakan untuk aplikasi yang berbeda, misalkan aplikasi mendeteksi kebencanaan tadinya yang saya sebutkan pada sesi sebelumnya, bahwa di Indonesia ini penuh dengan problem-problem nyata yang bisa sebetulnya menjadi suatu sumber inspirasi untuk melakukan riset yang real, ya, yang bermanfaat buat masyarakat. Dan misalkan dengan sensor yang ada, dengan fabrikasi yang ada, dengan fabrikasi yang konvensional, dengan mekanisme yang konvensional, cuma kita terapkan pada aplikasi yang baru, maka artinya kita bermain pada level KIP level 4 di sini, jadi pada level down. Ya. Jadi ketika kita bermain lebih atas, maka sumbangan kita pada pohon pengetahuan itu sendiri menjadi tidak terlalu fundamental. Ya. Artinya impact-nya sebetulnya makin menurun. Jadi maksud saya dengan impact di sini, kita bisa sudah sangat, kalau semakin ke atas, semakin ke down itu sudah sangat applied, ya, sudah sangat aplikatif, sangat spesifik aplikasinya. Sebaliknya kalau kita bermain pada level akar atau level batang atau cabang misalkan, itu masih fundamental dan dari situ bisa menumbuhkan lebih banyak cabang-cabang pengetahuan yang baru. Nah, itu yang saya maksud dengan key innovation point, ya, dari pohon pengetahuan. Jadi ketika kita memformulasikan research question pada sesi sebelumnya, yaitu dengan mengetahui research gap-nya di mana. Kemudian pada sesi ini juga kita sedang mendiskusikan bagaimana memformulasikan hipotesis untuk menjawab research question itu, maka adalah penting untuk ketika kita memformulasikan keduanya itu sambil kita merenungkan sebetulnya pada level apa inovasi yang tengah kita tawarkan kepada pembaca, ya, kepada editor, kepada reader, ya, kepada reviewer dan kepada pembaca keseluruhan. Semakin umum, semakin banyak audiens yang bisa kita targetkan, berarti artinya sumbangan kita harus lebih fundamental lagi. Nah, karena itu biasanya ketika seseorang melakukan penelitian pada KIP ya pada level akar seperti ini, maka biasanya dia lebih bisa untuk mensubmit atau mengumpulkan, mengirimkan manuskripnya ke jurnal yang impact-nya lebih tinggi, misalkan Nature, Science, yang audiensnya itu lebih banyak, bukan pada disiplin tertentu, tapi audiensnya itu lebih umum, ya, lebih dari berbagai multidisiplin. Ya, kira-kira itu penjelasan singkat tentang KIP. Jadi saat kita memformulasikan research gap, research question, kemudian memformulasikan hipotesisnya dan memformulasikan objektifnya, stick to that KIP that we want our research to be. Jadi kita mesti istiqomah, ya, memegang teguh KIP yang kita inginkan, level kontribusi riset kita berada. Jadi seperti ini. Semakin kecil level KIP, jadi KIP 1, KIP 2, maka semakin fundamental riset kita. Artinya semakin besar impact atau pengaruh riset kita bisa yang bisa dikontribusikan oleh riset kita atau penelitian kita. Artinya biasanya jurnal outletnya seperti sudah saya sebutkan bisa lebih baik. Artinya secara kuantitatif biasanya memiliki impact factor yang lebih tinggi, faktor pengaruh yang lebih tinggi dari jurnal itu. Jadi kemudian ketika kita sudah menentukan level KIP kita, Key Innovation Point kita, semua bagian dari publikasi kita, naskah kita, manuskrip kita, mesti mencerminkan positioning dari KIP yang kita usulkan. Misalkan bagian introduction-nya mesti menjelaskan gap atau celah dari pengetahuan yang kita temukan, dan bagaimana solusi yang kita usulkan bisa memenuhi gap itu pada level KIP yang kita inginkan. Dan kemudian pada bagian material dan methods, yang biasanya menjelaskan metodologi risetnya, bisa menjelaskan atau melukiskan metode untuk membuktikan KIP itu pada solusi yang kita usulkan. Hasilnya pada bagian results harus bisa menjelaskan dan istilahnya menuliskan data yang kita peroleh. Diskusinya pun juga pada bagian discussion, kemudian menjelaskan bagaimana data yang kita peroleh membuktikan atau justru tidak membuktikan KIP yang kita usulkan. Jadi level inovasi yang kita usulkan. Dan akhirnya pada bagian conclusion atau kesimpulan, harus mengkonfirmasi bahwa solusi dan
dan KIP atau level inovasi yang kita usulkan pada bagian introduction, pada bagian awal dari manuskrip kita itu telah dibuktikan dari results atau data-data yang telah kita peroleh. Jadi dan dengan diskusi yang sudah kita buat. Nah, pada bagian konklusi inilah biasanya kita kemudian yang tadi saya katakan kita boleh menulis 1 kalimat, 2 kalimat spekulasi ya, dari implikasi dari riset yang kita lakukan itu berdasarkan KIP yang sudah kita tentukan. Saya kira demikian tentang formulasi hipotesis serta objektif dari riset yang ini masih menjadi bagian yang kita tuliskan pada seksi introduction ya, section introduction dari manuskrip atau naskah kita. Mudah-mudahan jelas. Bila tidak jelas silakan menulis komen atau mengirimkan pesan ke admin dari YouTube channel ini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.